Enwar bisa mungkin ambil beberapa judul. Sebenarnya perseroan syariah ini sebenarnya kan subbab gitu ya, submateri. Jadi nanti di dalam-dalamnya ya kayak kemarin contohnya kontrak syariah, ngambilnya Afif yang prinsipnya gitu. Jadi ya banyak yang bisa diambil sebenarnya. Pun sama sebenarnya kayak investasi syariah itu emang nyambungnya kemana-mana. Kita bisa ambil salah satunya aja gitu. Sebenarnya ini fungsinya adalah untuk eh, memperbanyak informasi gitu ya, memperbanyak referensi gitu ya. Jadi referensi yang bisa saya kasih, kemudian nanti ada referensi dari jurnal yang kalian cari gitu. Jadi nanti bisa lebih beragam gitu didapatnya. Makanya kenapa ditambah saya ngasih saya ngejelasin juga tentang subbabnya per pertemuan plus kalian juga ada bentuknya presentasi. Sebenarnya nanti untuk menambah referensi dari yang hasil saya berikan gitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini seperti yang kemarin sudah diagendakan bahwa hari ini adalah judulnya adalah hukum perseroan syariah. Gitu. Kalau sebelumnya bahwa sebuah sistem ekonomi syariah itu perlu kontrak, katanya perlu kontrak, maka kontrak ini akan digunakan gitu. Kontrak ini akan digunakan di berbagai kegiatan ekonomi syariah. Salah satunya adalah perseroan syariah gitu. Kalau bisa kita tahu bahwa pada umumnya ya sebenarnya pada umumnya perseroan itu juga bisa dikatakan dengan kongsi, persekutuan, kemitraan ataupun wirausaha itu sendiri itu sebenarnya namanya perseroan. Atau kalau di ekonomi Islam kita udah pernah bahas sebenarnya syirkah gitu ya, syirkah. Tapi kali ini kita akan bahas lebih detailnya tentang syirkahnya gitu, tentang perseroan syariah. Jadi di dalam ekonomi syariah pun kalau di konvensional itu nanti ya sama sebenarnya perlakuannya kayak PT ataupun CV gitu ya, lain-lain sebagainya gitu. Tapi nanti kita akan bahas secara konsep perseroan syariahnya. Jadi sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 kan kalau perseroan terbatas ya, karena tadi saya bilang bahwa mirip saja sebenarnya perseroan syariah itu sama gitu. Ada beberapa dasar hukum yang juga digunakan untuk adanya perseroan syariah. Dalam undang-undang kan juga dibilang bahwa badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Nah, ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 ini semuanya tentang perseroan terbatas. Ini cuma pengertiannya dari perseroan terbatas itu apa. Kalau misalkan kita bahas tentang konvensional, ya memang ini dasar hukum yang digunakan gitu ya. Dari syarat, kemudian ada modal tertentu, saham-saham, hak dan kewajiban gitu. Ada semua di pasal ini. Nah, kemudian pada umumnya sebenarnya kerjasama itu kan punya tujuan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pasti ya, untuk meningkatkan ekonomi suatu seseorang ataupun kalau bentuknya kerjasama oleh berarti beberapa orang gitu ya, pada dasarnya sama gitu. Nah kemudian berarti tapi ada juga sebenarnya seseorang yang misalkan dia punya modal juga, tapi nyatanya dia emang tidak punya keahlian untuk pengelolaan gitu ya. Kemudian ataupun kebalikan dia punya skill tapi nggak punya modal. Nah sebenarnya fungsi dari perseroan ini adalah seperti itu, menggabungkan gitu ya. Kalau misalkan tadi pedagang dan pembeli itu hanyalah individu dengan individu, tapi kalau perseroan itu kita bisa katakan bahwa bentuknya ada kerjasama. Jadi beberapa orang gitu ya yang misalkan tadi hanya memiliki modal saja ataupun dia punya skill saja gitu ya, bisa bersama berkongsi gitu ya, melakukan kemitraan untuk pastinya punya tujuan masing-masing. Itu ya salah satunya pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, karena dasar dari ekonomi itu kan fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Nah sehingga pun sama nanti ada istilah-istilah dalam perseroan syariah yang nggak lepas dari akad-akad gitu ya, sebenarnya akad yang dilakukan di dalam perseroan syariah.
Salah satu juga sama tadi yang saya bahas bahwa dalam bahasa Arab itu diartikan dengan syirkah. Secara istilah SARA dikatakan bahwa kerjasama dua orang atau lebih dalam bidang ekonomi perdagangan ataupun bidang usaha lainnya yang sama untuk memperoleh keuntungan dan dengan syarat ketentuan yang sudah disepakati. Syarat sahnya suatu perseroan itu tergantung dengan sesuatu yang diperjanjikan. Nah, ini nanti kita akan bahas di dalam bentuk-bentuk perseroan yang memang beberapa syarat-syarat tertentu yang harus diampu gitu ya. Kemudian hukum perseroan dalam Islam bentuknya mubah karena Nabi Muhammad juga pernah mempraktikkan hal-hal seperti itu ya. Kemudian dengan bentuk Rasulullah mendiamkan tindakan perseroan tersebut berarti diperbolehkan adanya praktik dari perseroan. Ya, banyak kalau kita tahu bahwa sejarahnya dulu juga ada sistem dagang di negeri Syam dan Mekah itu kalau lagi berdagang kan dia keluar gitu ya, dia melakukan ekspor dan impor juga. Itu dilakukan oleh beberapa orang yang punya kerjasama gitu. Ya bentuknya segitu salah satunya. Dia punya modal, kemudian yang satunya hanya punya skill untuk berdagang gitu ya. Mereka membuat suatu perseroan ataupun kerjasama. Berarti sudah dicontohkan juga sebenarnya ketika zaman Rasulullah gitu. Praktik dari perseroan. Sama juga sebenarnya di dalam Quran surat Shot juga di dalam ayat 24 juga boleh kita ya, kalau dasar hukumnya secara Al-Quran gitu ya. Secara Al-Quran katakan bahwa sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Pun ini bisa kita tarik bahwa ada prinsip-prinsip yang kemarin kita juga sempat bahas gitu ya. Prinsip-prinsip itu juga nggak boleh luntur dari melakukan semua kegiatan ekonomi syariah. Dari kontraknya, kemudian berkegiatan berarti tidak ada kezoliman ataupun kecurangan gitu ya, sama halnya. Prinsipnya tetap harus dijaga. Kemudian dalam hadisnya juga diriwayatkan bahwa saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah seorang di antaranya tiada yang mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya. Pun sama ya, berarti Rasulullah juga pernah melakukan perserikatan. Kalau di sini nanti interpretasi dari hadis-hadis ini dan ayat-ayat ini sebenarnya nanti kita akan lebih dalam, lebih ke syarat perbedaan diferensiasi dari perseroan syariah maupun konvensional. Ntar konsepnya gitu ya, cara konsep, kemudian macam-macam dari bentuk-bentuk perseroan itu sendiri. Itu adalah hukum dasar gitu ya, hukum dasar dari adanya perseroan syariah. Jadi sudah. Kemudian sekarang konsepnya, konsep perseroan dalam hukum Islam itu bagaimana gitu ya. Menurut Sulaiman Ar-Rasyid dalam bukunya itu, dalam fikih Islam dikatakan ada 3 rukun gitu ya. Yang pertama adalah sigot, kemudian pihak yang melakukan perseroan, kemudian pokok pekerjaannya apa. Gitu. Kemudian kalau sigot kita sudah juga perjelas kemarin bahwa harus syaratnya sigot itu bagaimana gitu ya, sama sebenarnya. Secara jelas, kemudian tertulis, ada kontraknya, apalagi ini bentuknya adalah perseroan. Berarti semuanya memang sudah harus sejelas-jelasnya, karena ini bentuknya adalah kerjasama antar 2 orang atau lebih. Itu beda halnya ketika kita melakukan kegiatan ekonomi Islam gitu ya, secara individu dengan individu gitu ya. Itu pun juga tetap harus ada kontrak yang jelas, apalagi kita bersinggungan dengan teman lawan kerjasama kita gitu ya, kerjasama. Kemudian pihak yang melakukan perseroan berarti kalau misalkan kita bisa bilang di sebuah PT gitu ya, ada yang sebagai nanti kedudukannya mungkin ada yang sebagai penahan modal gitu ya, ada yang sebagai direkturnya gitu ya, ataupun ada pihak-pihak yang lain yang ikut
andil dalam kegiatan perseroan. Pun nanti sebenarnya kalau misalkan bentuknya perseroan itu kita bisa bilang lebih besar dibanding kegiatan jual belinya saja, walaupun di dalam perseroan juga nanti bentuk ada yang jual beli gitu ya. Tapi ini kita bahas di dalam sistem perseroannya seperti apa. Kemudian harus ada pokok pekerjaannya. Sebenarnya dalam 3 rukun ini dan syarat yang sudah ada dikatakan sudah adanya perseroan dalam perspektif hukum Islam gitu ya. Syarat dan rukunnya hanya seperti ini gitu. Nanti tinggal bentuk pengerjaannya gitu ya. Bentuk pengerjaannya dia bentuknya konsep perseroannya seperti apa gitu ya. Nanti ada akad-akad yang harus dimasukkan ke dalam perseroannya juga. Gitu. Jadi dalam ekonomi Islam itu memang pentingnya akad, kemudian akad yang digunakan, kemudian prinsip yang dijalankan. Sebenarnya secara simpelnya seperti itu. Nanti tinggal didetailkan persyaratannya apa, kemudian prinsipnya apa yang harus dijalankan. Kemudian syarat yang harus dilakukan sama ya. Sama seperti harus melakukan pihak yang melakukan harus sehat akalnya, tidak sah suatu perseroan yang dilakukan oleh yang berada di bawah pengampuan atau perwalian. Nah, ini sebenarnya bedanya kalau kemarin kita bahas bahwa seseorang yang melakukan akad itu misalkan anak yang di bawah 17 tahun itu masih bisa ada perwalian, tapi kalau misalkan dalam bentuk perseroan gitu ya, tidak boleh. Gitu. Tidak sah suatu perseroan itu dilakukan oleh yang masih di bawah pengampuan. Maksudnya ya kayak tadi, biasanya makanya dia tidak diperbolehkan bekerja sama gitu ya. Misalkan masih di bawah pengampuan ya, misalkan anak umur, kalau ada persyaratan kemarin kita bahwa bilang itu mumayyiz gitu ya. Mumayyiz itu kan kalau di dalam perseroan itu ada namanya keputusan-keputusan yang harus diambil gitu ya, keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan gitu. Beda kalau misalkan kemarin kita bahas tentang nanti akan ada wali dari orang tua, kemudian yang dijadikan kalau dia nanti kerjasamanya dengan yang di bawah umur gitu ya, nanti ada wali, tapi beda dengan perseroan gitu. Pun sama, tidak boleh di perwalian gitu ya, kecuali ada hal-hal tertentu dia memang sudah dewasa gitu ya, sudah dewasa, kemudian dia nantinya sakit, kemudian meninggal, kemudian ada yang menggantikannya, itu beda lagi. Kemudian, tapi misalkan melakukan suatu perseroan itu tidak akan sah kalau misalkan kerjasamanya dilakukan oleh orang-orang yang di bawah pengampuan atau perwalian. Jadi tidak diperbolehkan gitu ya dalam hukum Islam, karena memang yang bertindak sebagai orang di dalam suatu perseroan ya harus punya kemampuan gitu ya. Walaupun tadi memang hanya dia punya modal saja ataupun dia punya skill saja, itu kan nanti dia punya kebijakan-kebijakan yang akan dibagi gitu ya di antara beberapa direktur lah, misalkan kalau kita bilang atau pemegang sahamnya gitu ya. Beda untuk kedudukan dan posisinya. Makanya seorang yang belum dewasa ataupun yang masih di bawah pengampuan tadi tidak akan sah suatu perseroan jika dilakukan oleh syarat seperti itu gitu ya. Kemudian dengan kehendaknya sendiri, maksudnya sama dengan kehendaknya sendiri itu, maksudnya dia ingin melakukan perseroan dengan kemauannya sendiri, bukan karena hal paksaan, udah kerja sama-sama saya saja gitu kan, misalkan dalam bentuk ancaman kemudian dia harus menandatangani kontrak agar bekerja sama. Ya, itu hal-hal yang bisa dilarang dan kemudian bisa di bawah arbitrase gitu ya, pengadilan gitu. Tidak boleh. Kemudian barang modal yang diperjanjikan harus bernilai ataupun halal. Ya tadi misalkan bentuknya ada yang modalnya kah ataupun barang yang ingin
bekerja samakan gitu ya. Intinya usaha yang harus dilaksanakan tuh harus bentuknya halal. Misalkan ya kayak kemarin seperti kita kasih contoh bahwa ada 2 orang kerjasama, yang satu misalkan dia punya modalnya, kemudian yang satu punya kebun anggurnya. Dia berniat yang punya modal ini ingin membuat perusahaan atau perseroan Homer gitu ya. Nah itu sesuatu yang dilarang. Karena hal-hal yang menyangkut bukan syara gitu ya, bukan hal-hal yang bukan menyangkut syara. Padahal mah mungkin yang pemilik modal ini memang punya kelebihan modal gitu. Punya kelebihan modal, ingin bekerja sama dengan salah satu rekannya gitu ya, tapi ya itu balik lagi bahwa konsep dari perseroan dalam hukum Islam itu tidak diperkenankan melakukan kerjasama ataupun syirkah dalam bentuk-bentuk yang tidak halal adanya. Dari zatnya, kemudian prosesnya pun sama. Kita harus bisa bahas misalkan pun contohnya barangnya halal gitu. Kemudian dalam prosesnya ada sesuatu yang kita klasifikasikan sebagai yang tidak halal. Contoh, itu juga harus jelas ya halalnya ataupun enggaknya. Misalkan kita kerjasama dengan sebuah toko roti. Ada orang yang punya keahlian roti, kemudian yang satu punya modal, mereka kira kerjasama membangun toko roti. Nah, ada juga beberapa kan yang toko roti misalkan memasukkan kadar alkohol ke dalam makanannya, pun sama restoran gitu ya. Mereka melakukan prosesnya misalkan manggang ayam tapi menggunakan minyak yang tidak misalnya minyak babi atau segala macam gitu ya. Nah, itu berarti ada proses yang juga tidak diperbolehkan. Itu sama saja gitu ya. Makanya hal-hal yang seperti itu walaupun memang itu dibilang mungkin sepele gitu ya atau apa, tapi kita bahas bahwa itu dalam prosesnya bukan hanya zat yang memang dari asalnya memang dia sudah tidak halal gitu ya, tapi juga sama proses-proses yang dilakukan dalam perseroan menurut syariah itu harus dinyatakan dia bersih dari sesuatu yang mengandung syara ataupun yang dilarang oleh Islam gitu. Itu adalah konsep perseroan syara. Sekarang juga banyak ya sebenarnya perseroan yang kita bilang, kalau kita bilang ini perseroan itu nanti link goals-nya adalah bisnis, bisa gitu ya. Dalam suatu bisnis kan sekarang banyak banget bisnis-bisnis halal sebenarnya. Perseroan-perseroan halal gitu. Hotel pun ada, kemudian tempat wisata ada, kemudian malahan fashion dan segala macamnya ada. Selama hal-hal yang kita bilang bahwa itu termasuk perseroan bisnis halal gitu ya, karena perseroan ini nanti ya goals-nya adalah suatu bisnis yang akan dikerjasamakan gitu. Nah sebenarnya bisnis halal pun nanti banyak gitu ya, kalau ngomongin bisnis apalagi bisnis secara manajemen, kemudian keuangan, kemudian akuntansi dan segala macamnya itu masuk ke dalam bisnis. Nah perseroan ini kita masuk jika misalkan bisnis tersebut adalah bentuknya perseroan gitu ya, sudah perseroan. Pun sama, salah satu bentuk perseroan syariah itu perbankan. Perbankan itu juga salah satu bentuk yang sudahnya bentuknya perseroan gitu ya, perseroan. Nanti kalau misalkan kita bilang memang kalau perseroan itu kalau secara konvensional itu adalah sesuatu yang dipegang oleh beberapa saham gitu ya, perseroan. Apa CV juga bukan perseroan, sebenarnya sama saja gitu ya. Intinya adalah syirkah sebenarnya. Kalau dalam Islamnya adalah syirkah. Syirkah itu nanti juga banyak jenisnya gitu ya. Kalau misalkan secara konvensionalnya mungkin kita kenal dengan perseroan, CV, koperasi dan lain sebagainya gitu. Itu konsepnya sebenarnya sama. Bedanya nanti memang kalau di dalam hukum Islam, di dalam perseroan syariah itu ada bagian-bagian dan istilah-istilah saja sebenarnya. Ya tadi salah satu yang harus kita hitam dan putihnya adalah ya tadi harus jelas secara ijab dan kabulnya, mereka mau bekerja sama, kemudian sudah dievaluasi bahwa tidak mengandung gitu ya, tidak mengandung hukum yang dilarang secara syara maupun apapun gitu ya. Jadi kita bisa melakukan suatu perseroan ataupun syirkah. Banyak sebenarnya sekarang contoh kecilnya sebenarnya juga suatu
individu dan individu, misalkan kalian juga masih mahasiswa, ternyata kalian punya salah satunya punya skill di bidang desain, yang satunya punya skill kemudian yang satunya punya skill di marketing gitu ya. Akhirnya kalau modalnya dari sendiri gitu ya. Akhirnya bekerja sama. Pun sama sekarang. Perbankan syariah ataupun ekonomi Islam sekarang apalagi juga pemerintah sedang menggalakkan, kalau kita bahasnya agak belok sedikit gitu ya. Ada sekarang kalau misalkan mungkin kalian juga mungkin udah dengar BSI itu ataupun Kementerian Perekonomian gitu ya, untuk menunjang para perseroan-perseroan baru gitu ya, para pengusahawan. Tadi kan perseroan itu juga bisa dibilang wirausahawan gitu ya, wirausahaan baru gitu ya, perintis gitu. Pak Erick Thohir sekarang juga buka tuh wirausahawan rintisan gitu. Nah, beliau bekerja sama dengan BSI. Itu kalau kalian punya talenta di wirausaha baru, itu sekarang memang sedang digalakkan gitu ya, sedang di push terus gitu ya, bahwa perbankan syariah kita itu ingin juga bekerja sama dengan para perseroan-perseroan baru, ataupun masih bentuknya malah belum perseroan gitu ya, masih dia bentuknya kerjasama. Sebenarnya kalau misalkan kita bilang syirkah saja, kita nggak harus dalam konsep Islam ya. Dalam konsep Islam itu perseroan misalkan tidak harus bentuknya PT ataupun CV gitu ya. Pun dari individu-individu yang sudah melakukan praktek perseroan tapi memang belum bentuknya PT gitu ya, belum bentuknya PT karena memang ada syarat-syarat tertentu untuk agar bisa menjadikan suatu usaha kita ataupun usaha kita itu menjadi PT gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi PT ada ya, tadi udah undang-undangnya, dasar undang-undangnya. Nah, di situ di dasar undang-undang tadi yang di awal memang secara PT konvensional itu sudah dituliskan secara jelas bahwa nanti persyaratannya apa, kemudian modal yang harus disetorkan berapa gitu ya, kemudian nanti para memegang sahamnya bagaimana, direktur dan lain sebagainya, itu sudah tercatat gitu. Nah, yang tadi saya bilang bahwa konsep perseroannya bisa kita adopsi gitu ya, sebenarnya secara syirkah ataupun secara sederhana gitu ya, secara sederhananya gitu. Kalau misalkan, makanya sekarang juga karena UMKM, kalau kita bilang perseroan juga kita pasti akan ngelain ke UMKM, kemudian usaha-usaha kecil menengah gitu ya. Nah, ini yang banyak digalakkan oleh pemerintah saat ini untuk melahirkan sebenarnya ide-ide bisnis para wirausaha muda gitu ya, wirausaha muda untuk menjadikan jadi mandiri gitu ya, jadi berdagang gitu ya, lebih sebenarnya berdagang, karena ya memang Rasulullah juga dulu secara jelasnya sebenarnya mencontohkan berdagang gitu. Sama, jadi kalau misalkan kita bilang bahwa suatu negara itu yang sehat itu katanya punya persentase wirausahawan sekitar berapa persen ya terakhir ya, 4-10 gitu ya, sehingga nanti ekonomi negaranya pun naik gitu. Bukan lagi kita misalkan banyak perseroan-perseroan datang dari luar kemudian membuat perusahaannya di negara kita gitu ya, di Indonesia gitu ya. Walaupun memang itu juga menjadi salah satu devisa negara juga gitu, tapi dikatakan yang ekonomi yang baik itu sebenarnya suatu negara itu punya para wirausaha baru gitu. Hanya waktu kalau kita pernah dengar bahwa Jabar pernah melahirkan wirausaha muda 1000 wirausaha baru, kemudian ada lagi yang paling terbaru memang ini talenta wirausaha BSI.
gitu. Kalau kalian mau searching sebenarnya banyak tuh di situ, baru sampai nanti bulan apa gitu. Nah itu benar-benar yang kita belum bentuknya memacu, belum bentuk yang PT, belum bentuknya CV ataupun yang lain gitu ya, masih bentuknya UMKM dan lain-lainnya gitu. UMKM gitu ya, sehingga nanti BSI ini salah satu perbankan ekonomi syariah gitu di Indonesia yang sudah top di Indonesia gitu, secara 10 termasuk 10 besar bank terbaik di Indonesia gitu ya, salah satunya BSI, untuk lebih mendekatkan para wirausaha ini sebenarnya ke platform ekonomi syariah. Tuh sebenarnya. Kalau misalkan, jadi nanti fungsinya apa sebenarnya? Walaupun banyak juga kalau kita bilang bahwa di dalam perseroan ataupun bisnis itu bukan hanya saja kita butuh modal dan lain-lain sebagainya ya, tapi dalam perseroan juga adanya partnership, kemudian pendampingan gitu ya, workshop gitu. Nah ini sebenarnya juga yang harus kita terus terus dampingi gitu ya, dampingi para ekonomi Islam gitu di Indonesia juga, untuk agar para wirausaha baru ini memahami konsep sebenarnya, memahami konsep secara syariahnya gitu. Walaupun sekarang bentuknya memang pembiayaan ya, biasanya pembiayaan yang didampingi oleh platform dari perbankan syariah gitu. Tapi juga sebenarnya perbankan syariah tidak hanya memberikan modal gitu, tapi mereka nanti akan melakukan pendampingan, kemudian workshop gitu, nanti akan dilingkan ke partnership gitu. Nah ini sebenarnya nanti akan tumbuh gitu ya, akan tumbuh perekonomian gitu ya, perekonomian syariah utamanya, sehingga kita bisa lebih familiar lagi gitu. Tidak hanya saja kita tahu bahwa keperbankan itu hanya taunya meminjam kemudian menabung gitu ya, tapi juga kita akan memfasilitasi gitu, memfasilitasi para ekonom-ekonom muda gitu ya, para wirausaha muda gitu ya, perintis bahkan ya, kalau yang sekarang itu programnya itu perintis, bahkan perintis yang baru misalkan usahanya baru setahun ataupun 2 tahun gitu, bisa ikut banyak sekali sebenarnya sekarang program-program dari pemerintah. Itu tinggal kita mau tidak kita mengikuti gitu, ataupun sebenarnya kita juga bisa melakukan konsep perseroan ataupun syirkah di dalam diri kita sendiri gitu ya, di dalam usaha kita sendiri. Tidak, kalau misalkan memang pemerintah itu punya andil juga ya, jadi konsep perseroan ini juga dari segi dasar hukum yang harus dilakukan, bahwa pengusaha harus seperti ini dan seperti itu, kan juga harus ada peran dari pemerintah gitu. Peran pemerintah untuk gitu ya, untuk meregulasi gitu ya, membuat regulasi, kemudian agar lebih tertib, kemudian terarah gitu, yang nantinya memang salah satunya untuk menjadikan perekonomian di Indonesia ini baik gitu. Karena apa? Semakin perseroan ada, semakin syirkah ini ada, berarti kan kita lihat bahwa outputnya apa gitu, output yang kita bisa lapangan pekerjaan yang semakin banyak gitu. Kalau misalkan kita menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan wirausaha baru, kemudian apalagi juga wirausaha syirkah kerjasama dalam Islam yang baru gitu ya, maka itu akan berdampaknya salah satunya tadi pembukaan lapangan usaha baru, kemudian nanti berarti, sehingga kalau kita juga bahas tentang konsep perseroan pasti tidak lupa juga dengan bentuknya adalah pajak dan lain sebagainya. Itu juga akan menaikkan pajak negara dan lain sebagainya. Sehingga ya negara kita dibiayai oleh rakyatnya gitu sebenarnya. Sehingga kita juga nanti akan menerima hasil dari yang kita berikan kepada negara gitu. Walaupun memang
ini banyak sekali masih penataan ya. Kalau misalkan kalau kita bahas tentang perseroan, kemudian perpajakan, kemudian bisnis gitu, itu masih banyak sekali penataan gitu. Karena kita memang belum dinilai sebagai negara yang maju, kemudian kita masih banyak mengadopsi beberapa konsep-konsep perekonomian sebenarnya. Nah, yang paling penting kita ketahui, yang penting dalam konsep perseroan syariah ini ataupun syirkah, dan kita bisa lakukan setidaknya dalam hal kecilnya aja ya tadi, makanya saya bilang bahwa dalam hal kecilnya kita bisa melakukan syirkah itu sendiri. Kita bisa melakukan syirkah itu sendiri. Kita kalau misalkan kita bahas mungkin perseroan yang lebih besar gitu ya, kalau kita harus punya modal sekian ratus juta, kemudian harus di bawah akta dan segala macamnya gitu, syaratnya memang banyak kalau kita bahas perseroannya saja gitu. Tapi kalau misalkan kita bahas tentang perseroannya saja dalam hukum Islam, kita bisa melakukan secara individu dengan individu gitu. Asal ya tadi syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga nantinya sebenarnya goals-nya dari perseroan syariah ini ya tadi juga bisa ikut dalam menambah devisa negara gitu. Karena apa? Sebenarnya kalau kita bilang bahwa perbankan syariah saja, perbankan syariah pun sebenarnya sekarang kalau misalkan dia nanti ada ekonomi global lagi turun, kita sudah lihat bahwa mereka berdampaknya tidak secara drastis gitu ya, sebagaimana kalau misalkan kita menganut seperti bentuknya bunga dan lain sebagainya gitu, ribawi. Tapi memang sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa memang secara syariah itu tidak akan merugikan ataupun menghilangkan kemaslahatan bagi umat gitu. Makanya sebenarnya perseroan syariah ini pun juga harus tetap di-push gitu ya, agar tidak hanya saja ekonomi syariah itu hanya kita tahu hanya bank Islam, bank syariah saja gitu ya. Ekonomi syariah itu bukan hanya saja terkait kita bisa nabung ke bank syariah, kemudian melakukan pembiayaan ke bank syariah gitu ya. Kita harus mengglobalkan bahwa sistem ekonomi syariah itu banyak bisa kita lakukan juga dalam kehidupan, maksudnya dalam hal-hal kecil gitu. Ya kemarin kalau kita bahas tentang akad-akad syariah juga kita bisa lakukan secara jual beli, yang bisa kita lakukan secara individu gitu ya. Jadi kita harus mengglobalkan daya mindset kita bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya secara perbankan syariahnya saja yang goalsnya baik gitu ya misalkan. Tapi kita juga harus membudayakan gitu. Bahasanya itu adalah membudayakan berekonomi yang Islam, berekonomi yang syariah. Gitu. Makanya dari kitanya pun kita harus bisa mengklasifikasikan apakah ketika kita berkegiatan ekonomi, apakah ini sudah memang diperbolehkan dalam Islam, sudah diperbolehkan secara syariah gitu ya. Hanya perlu adanya kebiasaan ataupun budaya kita berkegiatan ekonomi secara syariah. Itu sebenarnya. Pun sama, makanya sekarang pemerintah tidak lagi, sudah lama sebenarnya ya, tapi sekarang BSI memang sedang tadi saya bilang bahwa sedang melahirkan beberapa wirausaha perintis muda, yang mana ya sebenarnya nanti platformnya bisa diakses dengan perbankan syariah. Itu adalah beberapa review tentang perseroan syariah secara global ya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari bentuk-bentuk dari perseroannya gitu ya. Yang pertama adalah perseroan inan ataupun syirkatul inan. Nanti kita akan bahas satu-satu secara permodalannya bagaimana, pihaknya bagaimana, kemudian pembagian keuntungannya. Gitu. Oke, kita bahas dari perseroan al-inannya dulu ya. Kita bahas secara perseroan al-inan.
Tadi hanya pengertian ya bahwa perseroan inan itu adalah persekutuan dalam bentuk modal, usaha, dan keuntungan. Bagaimana modalnya, bagaimana usahanya, bagaimana keuntungannya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh ya. Sambil nanti ini saya lagi buka. Kita akan bahas. Tadi saya pakai yang di bawahnya sini aja. Ya, tadi kita akan bahas terkait al-inan, terus syirkatul inan gitu ya. Jadi syirkatul inan ini sebenarnya juga sama tadi, sebagian besar inan itu kan berhubungan dengan modal, usaha, dan kemudian keuntungan. Mendefinisikannya para ulama fikih itu adalah perseroan yang dalam bentuk modal, usaha, dan keuntungan. Karena apa? Jadi nanti ada beberapa perseroan yang memang bentuknya bukan modal secara real uang gitu ya. Nah, jadi modalnya itu, kalau kita bilang bahwa tadi kita bahas permodalan gitu ya, permodalannya, syarat untuk menjadi syirkah al-inan ini, permodalannya itu tidak ditentukan jumlahnya oleh kedua belah pihak ataupun lebih ya, tidak ditentukan jumlah porsinya, jumlah porsi dari modal yang disetorkan ya, tidak ditentukan jumlah porsi dari permodalannya gitu. Jadi kan ada juga yang memang dia nanti ada yang porsinya sama, kemudian ada yang porsinya modalnya saja gitu ya. Tapi kalau di syirkah al-inan ini dia bisa saja modalnya ditentukan dalam jumlah porsi apapun, nanti keuntungannya sesuai dengan porsi yang diberikan. Porsi yang diberikan tiap yang memberikan modal gitu ya. Itu adalah syirkah al-inan. Jadi kalau di sini syarat permodalan yang lain adalah sebenarnya dia harus bisa dinilai, bisa ditakar dalam bentuk kekayaan, bisa dinilai dalam bentuk kekayaan. Jadi misalkan ya bukan modalnya utang gitu ya, harus dalam bentuk nilai dan ada pada saat melakukan kerjasama gitu ya, dalam bentuk kekayaan. Ya, bisa bilang bahwa dalam bentuk kekayaan itu adalah jadi sebab kenapa harus uangnya itu harus untuk mengadakan perseroan ini gitu ya, untuk mengadakan perseroan ini, jadi dia harus memberikan beberapa sejumlah modal gitu. Walaupun misalkan nanti dia perseroannya dalam bentuk investasi kan berarti dia awalnya memang tidak memberikan modal ya, tapi itu investasi juga harus dalam bentuk yang jelas dan juga bukan yang tidak dibenarkan dalam misalkan dalam bentuk investasi, misalkan seseorang yang satu misalkan bentuknya bukan, kalau misalkan syirkah al-inan misalkan secara jelasnya adalah seseorang ingin dua-duanya ingin membuka toko ingin membuka toko fashion baju gitu. Berarti yang salah satunya yang berarti dia harus mengeluarkan modal gitu ya. Modalnya tadi tidak harus ditentukan besarnya, bisa berapapun gitu ya, bisa berapapun tergantung nanti juga
karena berdampak bagi keuntungan yang dilakukan. Itu adalah bentuk syirka al-inan. Tapi misalkan dia pengen syirka al-inan tapi bentuknya investasi. Ya kalau investasi jatuhnya syaratnya sebenarnya investasi yang jelas. Bukan yang bukan yang dilarang gitu ya. Misalkan bentuknya investasi tapi ternyata meminjam uang gitu seperti bayi al-inah gitu ya. Dia bentuknya jual beli tapi disimulasikannya sebagai dia bentuknya pinjam meminjam tapi disimulasikannya sebagai jual beli gitu ya, kan seperti itu sebenarnya. Nah kemudian permodalannya itu ya tadi tidak disyaratkan jumlah modal yang harus disetor. Kemudian hanya saja nih ya, ketika nanti sudah di bentuk permodalannya gitu ya, bentuk permodalan selain dia bisa dinilai bentuk kekayaan, bisa melebur. Melebur itu misalkan ya tadi kalau bentuknya uang, sama-sama menyetorkan uang gitu ya. Bisa dua-duanya bisa digabungkan gitu. Tuh, yang penting bisa digabungkan. Contoh misalkan kalau permodalannya uangnya yang satu misalkan rupiah, yang satu misalkan uangnya dolar, yang satu misalkan uangnya yen gitu. Itu juga bisa, boleh saja. Jenis mata uangnya berbeda. Tapi ya, jenis mata uangnya berbeda. Tapi nanti ketika melakukan usahanya, dia harus mengkonversikan ke dalam satu mata uang yang sama. Jika dia mau melakukan jenis mata uang yang berbeda, harus dikonversikan dulu. Harus dikonversikan dalam mata uang yang sama. Misalkan akhirnya mereka sepakat dalam bentuk rupiah, berarti harus dirupiahkan dulu gitu. Sehingga nanti kelihatan sebenarnya. Kelihatan ketika misalkan nanti syirkah ini bubar gitu ya. Kemudian harus mengembalikan modal yang diberikan. Gitu. Jadi harus sesuai nominal yang waktu saat itu diberikan. Agar tidak terjadi ketidakjelasan gitu, ketidakjelasan secara jumlah. Itu sebenarnya harus dikonversikan ketika memang jumlah modal yang disetor itu dalam jenis mata uang yang berbeda. Kalau mata uang jenisnya sama memang tidak terlalu masalah ya, tapi kalau misalkan kita melakukan kerjasama dengan orang yang di luar negeri misalkan gitu, kita bisa saja kan kerjasama dengan orang yang bukan nominal jenis mata uangnya sama seperti kita. Itu boleh saja sebenarnya syirkah. Nah, salah satu tadi saya juga lupa bahwa pihak apakah boleh misalkan kita berserikat dengan yang bukan muslim? Ada yang bisa jawab atau udah pernah membahas gitu? Boleh? Tidak boleh? Atau bagaimana? Ini kita diskusi aja gitu. Apa ada yang baru dengar? Apakah dalam ekonomi syariah bolehkah kita bersyirkah gitu ya? Bersyirkah dengan bukan sesama muslim. Kita bekerja sama dengan bukan sesama muslim. Ada yang pernah tahu boleh atau tidak bolehnya? Yang tahu? Jadi diperbolehkan. Suatu hadis juga diperbolehkan bahwa boleh melakukan perseroan, diperbolehkan melakukan perseroan dengan antara misalkan muslim dengan Yahudi gitu ya, kalau dulu tuh muslim dengan Yahudi, muslim dengan kafir zimmi gitu ya. Kafir zimmi itu adalah, kalau yang dicontohkan itu waktu itu kan ketika
Fathul Mekah ya, waktu Fathul Mekah, kemudian para muslim itu datang kembali ke Mekah gitu ya, ada beberapa kan yang masyarakatnya memang tidak mau menjadikan dirinya sebagai muslim gitu, tapi kan ada juga yang berbondong-bondong menjadikan muslim gitu. Tapi ada juga yang dia tidak berbondong-bondong menjadikan muslim, tapi dia tidak mengancam, tidak lagi mengancam muslim yang ada di Mekah gitu. Nah, apakah mereka melakukan suatu perdagangan secara kerjasama? Iya, gitu. Jadi ketika saat itu, pada saat di Mekah itu, mereka melakukan kerjasama bersama gitu ya dalam perekonomian di Mekah gitu. Makanya ada muslim dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah sebenarnya kafir yang tidak menyerang gitu, kafir yang tidak lagi mengancam keberadaan muslim gitu. Boleh saja diperbolehkan gitu ya. Itu sudah azan, kita skip dulu atau mau saya lanjutin 10 menit lagi, tapi ini kita lagi Ramadan ya. Skip dulu 15 menit atau bagaimana? Biasanya laki-laki yang harus ke masjid. Skip aja, Bu. Gitu ya. Oke, baik. Karena udah azan ya, sebenarnya kita skip dulu 15 menit. Gitu ya, cukup apa nggak boleh balik-balik. Terus 15 menit, kemudian kita selesaikan. Soalnya kalian habis zuhur ada kelas lagi ya? Kalau nggak salah. Ada, Ibu. Matkulnya Ustaz Daud. Jam berapa tuh? Soalnya takutnya tabrakan. Biasanya jam 1 ya, Citra? Iya, Ibu. Nggak apa-apa gitu aja kali ya, soalnya tadi kita udah agak mulai jam 11 gitu. Oke, baik, kita skip dulu 15 menit gitu ya. Nanti apa sebenarnya yang mereka bilang bahwa persekutuan itu kan dalam bentuk modal. Modalnya itu harus bentuknya dalam uang maupun kerja gitu ya. Uang dan kerja seperti tadi syirkatul inan itu diperbolehkan. Tapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah perseroan yang batil untuk perseroan abdan ini. Karena apa ya tadi? Karena tidak didasarkan dengan uang dan maupun kerja, tapi ini bentuknya adalah suatu keahlian. Nah, tapi memang pendapat Imam Syafi'i ini dibantah juga oleh para ahli hukum Islam. Sebenarnya yang hanya berselisih, hanya yang membolehkan itu ya seperti Imam Hanafi, Maliki, Hambali itu pasti memperbolehkan adanya perseroan seperti ini. Tapi hanya Imam Syafi'i saja yang menganggap bahwa perseroan ini adalah perseroan yang batil ataupun dilarang gitu ya, karena menurut mereka uang plus kerja itu adalah suatu perseroan. Tapi kalau hanya butuh keahlian saja, tidak hanya modal berupa uang, itu dinyatakan tidak diperbolehkan. Makanya beberapa mazhab ada yang melarang maupun ada yang membolehkan. Tapi para ahli hukum Islam sebenarnya udah membolehkan gitu ya, membolehkan adanya syirkah abdan ini gitu ya, karena tujuannya tadi kan untuk memperoleh sesuatu yang didasarkan memang modal itu bukan hanya kepada harta saja sebenarnya, bukan hanya real uang gitu, tapi juga bisa dengan bentuknya nanti ya tadi keahlian, kemudian yang bisa intinya untuk mewujudkan perekonomian gitu sebenarnya. Nah itu contohnya ya tadi syirkatul abdan. Jadi ada suatu, sekarang kan banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang memang dia bergeraknya dalam bidang pembentukan properti. Punya tanahnya memang punya milik orang lain gitu, tapi ada startup kalau sekarang juga banyak yang bekerja. Jadi salah satunya adalah dia adalah bagian strukturnya ataupun bagian gambar desainnya gitu ya. Yang satunya adalah sebagai pekerjanya. Mereka adalah ya benar-benar mereka tidak mengeluarkan uang gitu ya, karena yang membangun yang mengeluarkan uang gitu ya. Mereka hanya melakukan suatu keahliannya dalam bidang mendesain dan juga bekerjanya gitu ya. Berarti kan dia tidak membutuhkan permodalan uang sebenarnya gitu. Walaupun nanti memang pada dasarnya dia butuh di dalam perseroan. Kalau kita bilang bahwa perseroan itu kan
ada juga yang bentuknya perseroan sudah PP gitu ya dan lain sebagainya. Tapi misalkan ini bentuknya individu-individu saja, bisa gitu ya, bisa diperbolehkan. Itu walaupun tadi salah satu mazhab Syafi'i melarang gitu. Tapi sebenarnya ya tadi ini di dalam hadis juga dikatakan ya bahwa ada gitu, dan didiamkan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah perseroan wujuh. Sebenarnya tadi juga tambahan bahwa sama ya, berakhirnya perseroan abdan juga sama, kriterianya secara umum bisa batal karena ya salah satu pihaknya tidak ingin bekerja sama lagi. Kemudian ya, itu sebenarnya sama. Itu adalah secara garis besarnya perseroan ini akan batal secara tersendirinya karena keadaan-keadaan tertentu. Bisa jadi salah satunya melakukan kecurangan, itu bisa otomatis batal. Kemudian perusahaannya bangkrut gitu ya, perusahaan bangkrut atau pilot itu batal. Berakhir juga kontraknya. Nah, untuk perseroan wujuh ataupun syirkatul wujuh ini adalah sebenarnya lebih ke badan atau perseroan di mana antara ini badan dengan modal dari pihak di luar dari kedua badan tersebut. Oh, antara kedua badan ini salah, maksudnya kedua badan. Jadi ada dua pihak gitu ya, ada dua pihak di luar dari pemilik modal. Jadi misalkan biasanya ini sebenarnya adalah kita lebih familiarnya adalah karena prestis yang baik atau kerjasama karena atas nama baik. Contoh, misalkan kita punya kelebihan dalam marketing. Marketingnya itu satu orang individu punya keahlian marketing. Dia udah dikenal sebagai yang dipercaya lah gitu. Maksudnya baik kalau misalkan dia prestis baik itu punya, kita ngerasa aman kalau beli di dia gitu. Berarti kan dia punya prestis yang baik gitu ya dalam dirinya gitu. Nah, dia tidak punya dia akhirnya membeli dagangan dari seseorang gitu ya, membeli dagangan dari seseorang kemudian dia jualkan. Nah, dia punya, karena dia orang-orang tuh senang gitu ya, biasanya secara sederhana ya, dia senang beli ke dia karena dia ya karena ada prestis baik itu gitu ya. Bisa saja orang yang punya perusahaan kemudian bekerja sama dengan orang ini yang punya prestis yang baik sehingga dia yang menjalankan roda marketingnya gitu. Contoh misalkan reseller. Nah misalkan reseller ini dia banyak perusahaan misalkan yang memang bekerja sama dengan pihak-pihak marketing di luar dari perusahaannya karena memang biasanya dia bentuk kerjasama lagi gitu. Nah reseller ini bisa jadi secara garis kecilnya adalah ya tadi reseller itu kan dia tidak punya modal gitu ya, modalnya dari orang gitu ya, dia hanya punya keahlian untuk menawarkan, kemudian orang-orang percaya sama dia gitu ya, akhirnya dia menitipkan barangnya ke si orang yang tadi punya prestis yang baik. Nah contoh sebenarnya yang paling jelas adalah dulu Rasulullah juga seperti itu ya, walaupun itu bentuknya jual beli gitu ya, beliau berdagang gitu ya, tapi karena sudah dikenal sebagai Al-Amin gitu ya, sebagai Al-Amin, maka barang dagangan orang-orang juga akhirnya bekerja sama dengan Rasul gitu ya, akhirnya lakulah dagangan dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya perseroan wujuh ataupun bekerja sama karena salah satunya punya prestis atau nama baik gitu. Itu secara sederhananya gitu ya perseroan wujuh ini. Nah, letak perseroannya perseroan wujuh ini memang berbeda dengan perseroan lainnya jadinya ya gitu. Jadi letak perbedaannya adalah modal dan tanggung jawab gitu. Kalau tadi kan ada yang bentuknya modal, keuntungan, kemudian usaha gitu ya kalau yang Inang. Kemudian tadi kalau yang kedua itu adalah abdan, itu adalah keahlian saja. Nah kalau wujuh ini adalah modal dan tanggung jawab. Jadi sebenarnya
Modal dan tanggung jawab ini adalah bentuknya modalnya bukan berupa bisa keduanya, skill tadi ataupun tapi dibangun bukan dari modal berupa uang ataupun dengan keahlian gitu, tapi dengan prestis yang baik gitu, dengan atas nama yang baik gitu, kerjasamanya. Tuh ya. Ciri-ciri dari perseroan Syirkatul Wujuh. Gitu. Ya. Terus kemudian perseroan mufawadah gitu. Perseroan mufawadah ini ciri paling berbedanya adalah dia kan secara terminologi artinya perseroan di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam hal modal, aktivitas, dan lain sebagainya dari mulai berdiri sampai akhir. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa permodalannya sama. Misalkan dia ngeluarin satu periode 100.000 per anggotanya. Dia 100.000 bareng-bareng. Sampai nanti berakhir, usahanya yang dilakukan juga sama gitu ya. Pekerjaan yang dia lakukan sama gitu ya. Dari awal berdiri sampai nanti mungkin perseroan itu berakhir, modal dan juga keahlian yang diberikan oleh para pihaknya sama gitu. Sehingga nanti juga berdampak pada keuntungan. Gitu ya, keuntungan yang diberikan pun jadi sama. Ini adalah yang paling simpelnya mufawadah. Ciri dari mufawadah itu adalah permodalan, kemudian keahliannya yang diberikan, kontribusinya sama semua. Kemudian syirkatul mudarobah, yaitu kita tahu bahwa mudarobah itu dimana kan kerjasamanya adalah salah satunya adalah pemilik modal, yang satunya yang melakukan usaha. Ini syirkah yang paling sering dilakukan gitu ya, syirkatul mudarobah. Mudarobah ini tadi misalkan seseorang punya modal saja gitu ya, kemudian yang satunya bergerak di kegiatannya, dia yang bekerjanya gitu ya, 100% modal, dan yang salah satunya adalah 100% yang bekerja. Itu adalah ciri dari mudarobah, syirkatul mudarobah. Kemudian syirkah yang selanjutnya adalah syirkatul muzaroah. Syirkatul muzaroah ini sebenarnya ciri khususnya karena dia bidangnya pertanian gitu ya. Jadi pemilik tanah sama petani penggarap tanahnya. Misalkan ada seseorang yang memang punya tanahnya saja tapi dia tidak mampu untuk menggarapnya, atau memang dia punya tanah saja gitu, sehingga tanahnya mungkin si pemiliknya ingin menghasilkan uang dari si tanah tersebut, tapi dia memang tidak punya keahlian ataupun tidak kuasa untuk melakukan suatu penggarapan dalam tanah tersebut. Misalkan dia punya sawah gitu ya, dia punya sawah kosong saja tapi belum ada yang menggarap gitu ya, dia bisa bekerja sama dengan para petani-petani yang mau menggarap tanahnya. Ini juga banyak sekali di Indonesia khususnya gitu ya, bahwa perseroan muzaroah ini juga dilakukan. Yang penting adalah ya tadi secara bukan jual beli ya, tapi kerjasama yang memang bukan bentuknya dia membeli di sawahnya yang sudah ada kemudian dibeli satu lahan, itu bukan. Tapi ini adalah kerjasama si pemilik tanah yang punya tanah gitu ya, nganggur gitu ya, dia memang tidak bisa menggarap tanahnya, kemudian bukan meng-hire orang tapi bekerja sama. Kalau meng-hire kan berarti dia menggaji ya, beda gitu, tapi dia adalah kerjasama di mana pemilik tanah dengan petani penggarapnya, makanya dinamakan syirkatul muzaroah. Kalau syirkatul musakoh lebih ke biasanya kebun gitu ya, lebih ke kebun gitu. Kebun misalkan lagi panen mangga gitu ya, panen mangga ataupun panen apa gitu ya, tanahnya biasanya juga musiman gitu ya, biasanya ada pohon-pohon tertentu yang memang musiman, kemudian biasanya ini sebenarnya mendapat imbalannya tuh karena pasti karena dia yang lebih mengusahakan gitu ya, mengusahakan dan mengupayakan untuk mengurusnya. Bentuknya bukan imbalan, sebenarnya hasil dari keuntungan gitu. Sebenarnya bahasanya adalah hasil dari keuntungan dia menggarap hasil kebunnya, makanya disebutnya perseroan musakoh. Kalau tadi bentuknya pertanian namanya muzaroah, kalau yang kebun perseroan namanya musakoh. Itu paling perseroan syariah, istilah-istilah perseroan dalam ekonomi Islam gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita bahasanya mungkin sudah tidak beberapa sudah tidak asing sebenarnya ya, tapi
Memang akad-akadnya yang dilakukan memang sama, akadnya menggunakan akad mudharaba, kemudian akad musyara'ah, akad musaqah, sama yang kita pelajari di materi akad, tapi dalam bentuk kita lakukan bentuknya perseroan. Memasukkan akad-akad dalam perseroan syariah. Itu paling ada pertanyaan dari materi kita hari ini. Itu saja sebenarnya. Kemudian besok saya tetap akan menjelaskan tentang mekanisme pasar gitu. Kalau misalkan ya mekanisme pasar syariah. Ada pertanyaan? Semoga pekan depan Anwar ini ya bisa presentasi. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, baik ya. Iya, karena sudah mau jam 1 ya. Oke, baik. Itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipelajari lagi, diperkaya lagi gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oh, maaf. Hari ini siapa yang nggak hadir ya? Tadi lupa saya absen.